Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, saya Siska Nawang Ayuna Makfiro MKep. Saya merupakan salah satu dosen program studi Sarjana Terapan Kebidanan, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Ternate. Sebagai seorang dosen, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Kali ini saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir dengan kode BD.5.302. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 dengan bobot 5 SKS. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat memberikan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dan bayi baru lahir dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari oleh konsep-konsep, sikap, keterampilan, serta hasil evidence. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan blended learning, di mana menggabungkan antara sinkronous dan asinkronous. Pembelajaran secara sinkronous dilaksanakan melalui tatap muka secara langsung di kelas maupun di laboratorium atau menggunakan aplikasi video conference seperti Zoom. Secara asinkronous dapat dilakukan dengan menggunakan Google Classroom dan Education Polytechnic Information System EPIS Poltekkes Kemenkes Ternate. Untuk memfasilitasi diskusi dan penugasan, kami menggunakan aplikasi seperti Google Drive, Google Classroom, dan Education Polytechnic Information System EPIS Poltekkes Kemenkes Ternate. Jumlah pertemuan dalam mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester. Agar perkuliahan dapat berjalan dengan maksimal, saya menerapkan prinsip DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Prinsip pembelajaran yang pertama, Delivery, yaitu ketika awal pembelajaran, saya akan melakukan apersepsi untuk membangkitkan minat dan perhatian mahasiswa dengan memberikan game edukasi word wall yang dapat diakses secara online. Selain itu, saya juga akan menyampaikan kemampuan setiap tahapan belajar, dan saya akan menyampaikan juga materi-materi pokok yang akan dipelajari. Dalam pembelajaran teori, saya menggunakan 2 metode, yaitu metode ceramah atau lecture learning dan metode case study atau studi kasus. Sedangkan dalam pembelajaran di laboratorium atau pembelajaran praktikum, saya menggunakan metode demonstrasi dan simulasi yang dilaksanakan di Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Ternate. Prinsip yang kedua yaitu interaction. Saya melakukan interaksi dengan mahasiswa dengan memberikan pertanyaan atau tanggapan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Untuk mengetahui kehadiran mahasiswa, saya menggunakan daftar hadir kelas dan aplikasi Education Polytechnic Information System EPIS Poltekkes Kemenkes Ternate. Prinsip yang ketiga yaitu assessment. Penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari tugas 20%, praktikum 35%, UTS 15%, dan UAS 30%. Untuk evaluasi, saya juga menggunakan aplikasi Kahoot. Adapun referensi yang saya gunakan dalam perkuliahan ini terdiri dari referensi wajib yaitu modul teori dan modul praktikum, serta referensi penunjang lainnya. Demikian merupakan informasi terkait mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Berikut merupakan video pembelajaran yang saya lakukan baik di kelas maupun di Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Ternate. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat ya. Saya lihat semua kursi terpenuhi, berarti insya Allah semua mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan hari ini. Jangan lupa sambil mengisi daftar hadir ya, silahkan diisi. Dan jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir di aplikasi MPIS Poltekkes Kemenkes Ternate. Adik-adik, kita bertemu kembali ya. Sebelumnya adik-adik ada di semester 2, sekarang sudah naik di semester 3. Bu Siska sebelumnya mengajar mata kuliah KTKK, sekarang kita bertemu kembali dalam mata kuliah yang berbeda, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar bersama tentang konsep dasar persalinan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, nah ada pertanyaan nih dari Bu Siska. Dimaksud dengan persalinan. Nah, sebelum adik-adik menjawab pertanyaan ini, ada games dari Bu Siska. Nih, yaitu match up game. Ya, adik-adik bisa silakan scan barcode yang ada di sini ya. Silakan di scan barcode-nya, masuk di aplikasi Wordwall dan kita akan main game bersama. Gimana gamenya? Seru? Seru! Ini 5 orang tercepat ya yang mengumpulkan jawaban dan ternyata nilainya 10, berarti semuanya betul. Ya, tepuk tangan dong. Baiklah, kita lanjut ke materi ya. Siska akan menyampaikan bahwa sub capaian kompetensi mata kuliah pada pertemuan hari ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan terkait konsep dasar persalinan. Nah, materi apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama ada pengertian persalinan, kemudian tanda-tanda persalinan, yang ketiga ada tahapan persalinan, dan yang keempat ada mekanisme persalinan. Sekarang kembali lagi ke pertanyaannya Bu Siska tadi yang belum terjawab, apa yang dimaksud dengan persalinan? Nah, dari games-games tadi kan sudah ada istilah-istilah ya. Silakan siapa adik-adik yang bisa mendefinisikan apa itu persalinan? Siapa yang berani menjawab? Saya Ibu, Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Isa Solehatun dari absen kedua. Menurut saya, persalinan adalah proses keluarnya bayi dari dalam kandungan ibu yang biasanya terjadi saat usia kehamilan sudah cukup bulan. Oke, terima kasih Aisyah. Ada lagi yang Saya, menanggapi? Ibu. Oke, silakan. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Mandeka Putri, nomor absen 24. Izin menambahkan Ibu, menurut saya persalinan adalah saat dimana Ibu melahirkan bayinya. Persalinan bisa terjadi secara normal melalui jalan lahir atau secara operasi seksio-seksaria. Terima kasih Manda atas tanggapannya. Nah, ini Bu Siska mau menayangkan terkait persalinan. Jadi tadi Manda dan Aisyah sudah memberikan jawaban yang membuktikan bahwa kalian sudah mempunyai pemahaman awal yang baik terkait persalinan. Jadi Bu Siska mau tarik benang merah, mau menyimpulkan bahwa persalinan itu adalah suatu pengeluaran hasil konsepsi ya. Yang namanya hasil konsepsi itu tidak hanya janin, tapi ada janin, kemudian ada plasenta, tali pusat dan selaput ketuban dari jalan lahir dari rahim ibu melalui jalan lahir atau melalui jalan lainnya berlangsung atas kekuatan ibu sendiri maupun dengan bantuan. Nah, di sini sudah ada gambar ya, yang sebelah kanan ujung itu merupakan gambar persalinan normal melalui jalan lahir atas kekuatan ibu sendiri. Kemudian di tengah itu merupakan persalinan secara normal tapi dengan bantuan menggunakan alat yaitu vakum ekstraksi, dan gambar yang paling ujung kiri itu adalah persalinan dengan melalui insisi pada abdomen yang dikenal dengan seksio sesaria. Benar sekali. Nah, sekarang kita beralih ke persalinan normal. Kalau tadi persalinan secara umum, sekarang persalinan normal. Kalau persalinan normal berarti semuanya berlangsung secara normal ya. Kalau normal berarti melalui jalan lahir yaitu vagina ya. Berarti pengeluaran hasil konsepsi mulai dari janin, plasenta, tali pusat, selaput ketuban melalui jalan lahir yaitu vagina. Kemudian di usia kehamilan yang cukup bulan, berapa usia kehamilan?
yaitu 37 sampai dengan 42 minggu dan atas dorongan ibu sendiri. Biasanya dia letak kepala dan yang pasti tidak terjadi komplikasi antara ibu dan janin yang dilahirkan. Sekarang kita akan membahas terkait apa saja tanda-tanda persalinan. Nah, tanda-tanda persalinan itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada gambar ya, ibu pegang perutnya. Itu berarti perutnya ada kontraksi yang ada kuat. Bagaimana kontraksi yang ada kuat? Yaitu kontraksi yang reguler dan menyebabkan pembukaan serviks. Nah, tanda yang kedua itu ada ibu melihat celana dalam. Nah, ada bloody show. Apa itu bloody show? Bloody show itu keluarnya lendir darah. Seperti apa sih lendir darah? Nah, kita akan lihat ya. Seperti ini. Jadi lendir darah itu seperti putih telur, kemudian dia ada semburat merah. Kenapa ini terjadi? Karena dengan adanya pembukaan serviks tadi, lendir dari kanalis cervicalis itu terlepas, kemudian bercampur dengan adanya kapiler-kapiler darah yang terputus, sehingga dia keluarlah dalam bentuk lendir darah. Tapi harus diingat ya, tidak semuanya ibu bersalin itu mengeluarkan lendir darah terus mau bersalin, belum tentu. Karena ada pula ibu yang baru mengeluarkan lendir darah itu ketika pembukaannya sudah 5 cm. Kita kembali lagi ke tadi ya. Oke. Nah, tanda yang ketiga yaitu keluarnya air ketuban. Harus diingat ya, kalau ketuban sudah pecah artinya dalam 24 jam persalinan harus berlangsung. Baik. Nah, sampai di sini dari penjelasan Bu Siska, apakah adik-adik sudah paham? Kalau belum, saya persilakan untuk bertanya. Saya Ibu. Silakan. Perkenalkan Ibu, saya Mutmainah, nomor absen 28. Izin bertanya Ibu, bagaimana cara membedakan kontraksi palsu dan kontraksi asli? Karena kadang Ibu hamil merasa mulas tapi belum waktunya bersalin. Baik, terima kasih Mutmainah atas pertanyaannya. Baik adik-adik, ada pertanyaan yang bagus ya dari Mutmainah. Apa yang membedakan antara kontraksi palsu dan kontraksi asli atau kontraksi ada kuat menjelang persalinan? Nah, dari adik-adik, adakah ada yang mau menanggapi dari pertanyaan Mutmainah? Saya Ibu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Risna Rahayu Sudin, nomor absen 39. Izin menanggapi Ibu. Menurut saya, kalau kontraksi palsu itu biasanya tidak teratur dan tidak menyebabkan pembukaan pada serviks. Sedangkan pada kontraksi asli biasanya teratur, semakin sering dan kuat dan terjadi perubahan di serviks. Oke, terima kasih Risna atas tanggapannya. Ada lagi yang mau menanggapi? Oke, silahkan Ismi. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh saudari Risna, dan saya ingin menambahkan sedikit, yaitu bahwa kontraksi asli juga biasanya disertai nyeri punggung bawah ke perut bagian bawah ibu, dan durasi kontraksi itu biasanya semakin lama. Selain itu, pada kontraksi asli sering muncul lendir bercampur darah yang seperti kita baca tadi, yaitu bloody show kita pelajari, atau bahkan ketuban pecah sehingga ibu siap untuk melahirkan. Oke, terima kasih Ismi atas tanggapannya. Baik, tadi pertanyaan yang bagus ya dari Mutmainah sudah ditanggapi oleh Risna, oleh Ismi juga. Siska simpulkan ya bahwa kontraksi memang ada 2, ada kontraksi palsu dan kontraksi yang asli ya, kontraksi yang ada kuat untuk persalinan. Nah, kalau kontraksi palsu istilahnya apa? Braxton Hicks, betul sekali. Jadi kalau kontraksi palsu atau Braxton Hicks itu dia tidak teratur atau irregular. Nah, sifat nyerinya hilang timbul. Dan yang ketiga, ketika dilakukan pemeriksaan dalam, tidak terdapat pembukaan pada serviks. Nah, kalau kontraksi yang ada kuat, seperti yang Bu Siska sampaikan tadi, dia sudah ada ritme. Ritmenya sudah teratur, sudah reguler. Semakin lama, semakin nyeri, semakin sakit, seperti apa yang disampaikan Ismi tadi. Sakitnya mulai dari perut ke arah bawah, ke punggung bawah juga. Dan ketika dilakukan pemeriksaan dalam, terjadi pembukaan pada serviks, sehingga bisa dikatakan bahwa kontraksi tersebut adalah kontraksi yang menunjukkan ke tanda-tanda persalinan. Baik, kita lanjut ya.
Nah, kita akan belajar tentang tahapan persalinan. Apa sih tahapan persalinan? Tahapan persalinan itu merupakan suatu proses ya, mulai dari lahirnya janin, kemudian plasenta, tali pusat, selaput ketuban, dan 2 jam sesudahnya. Yang mana harus kita pantau, harus kita observasi secara cermat agar apa? Agar tidak terjadi komplikasi antara ibu dan janin. Oke, tadi kita kan sudah belajar ya terkait tahapan persalinan dan tanda-tanda persalinan. Biar lebih semangat, nah kita nyanyi bersama ya. Ada lagu tanda persalinan. Biar lebih bersemangat, berdiri ya semuanya ya. Berdiri. Bila ingin melihat tanda persalinan, pastikan dulu kontraksinya adek kuat. Mari kita periksa kandungan servisnya, risau dan juga cairan ketubannya. Oke, selanjutnya kita akan belajar terkait mekanisme persalinan. Nah, mekanisme persalinan ini merupakan suatu proses ya yang dilalui janin ketika akan keluar dari rahim ibu. Nah, mekanisme persalinan ini nanti yang dikenal dengan 7 cardinal movement of labor ini nantinya akan kita praktikumkan di laboratorium terpadu Poltekkes Kemenkes Ternate. Siska akan menyampaikan ya. Jadi ada 7 macam cardinal movement of labor. Yang pertama yaitu engagement, yang kedua ada descent, yang ketiga ada fleksi, yang keempat ada internal rotasi, yang kelima ada ekstensi, keenam ada eksternal rotasi, dan yang ketujuh adalah eksklusi. Nah, agar adik-adik bisa lebih jelas, Siska akan menayangkan sebuah video yang terkait dengan 7 cardinal movement of labor. Second cardinal movement is rotation of the fetal head. Usually, the head is rotated without support. Nah, tadi adik-adik semua sudah menyaksikan ya video terkait mekanisme persalinan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Jadi adik-adik satu kelas ini akan dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan urut absen. Kelompok pertama dan kedua Siska akan memberikan kasus terkait tanda-tanda persalinan. Kelompok ketiga Siska akan memberikan tugas terkait kasus tahapan persalinan. Dan kelompok keempat Siska akan memberikan kasus terkait mekanisme persalinan. Baik, silakan adik-adik membentuk lingkaran sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Lingkar ya. Oke, baik adik-adik, kita tadi sudah melalui sesi perkuliahan ya, pemberian materi, kemudian adik-adik juga sudah diskusi terkait kasus-kasus. Untuk sesi terakhir yaitu sesi evaluasi, kita akan kuis bersama. Kuisnya menggunakan aplikasi Kahoot. Sudah familiar kan? Nah, silakan adik-adik buka aplikasi Kahoot, kemudian silakan masukkan PIN yang ada di layar. Nah, tadi adik-adik sudah evaluasi ya untuk perkuliahan hari ini menggunakan Kahoot. Alhamdulillah hasilnya bagus-bagus. Seru tidak pakai Kahoot? Seru ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, saya minta 2 mahasiswa untuk menyampaikan kesimpulan. Siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Saya, Ibu. Silakan.
Perkenalkan, nama saya Nurlaila Taher, nomor absen 33. Saya izin memberikan kesimpulan bahwa hari ini kami belajar tentang persalinan. Persalinan adalah proses fisiologis yang terjadi pada akhir kehamilan untuk mengeluarkan janin, plasenta, dan selaput ketuban melalui jalan lahir. Oke, terima kasih Nurlaila atas kesimpulannya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Saya Ibu. Perkenalkan, nama saya Irmayantiar Mahmud, nomor absen 21. Izin menambahkan Ibu, kami juga belajar bahwa tahapan persalinan terdiri dari 4 kala, yaitu kala 1 pembukaan serviks, kala 2 pengeluaran janin, kala 3 pengeluaran plasenta, dan kala 4 observasi 2 jam pasca persalinan. Selain itu kami juga belajar tentang 7 cardinal movement of labor, yaitu engagement, descent, fleksi, internal rotasi, ekstensi, eksternal rotasi, dan ekspulsi. Terima kasih. Oke, terima kasih Irmayanti atas kesimpulannya. Tadi sudah 2 orang ya yang menyimpulkan bahwa benar sekali kita tadi belajar bersama terkait konsep dasar persalinan. Di dalamnya juga ada tanda-tanda persalinan, ada 3 ya tadi ya, kontraksi adekuat, kemudian adanya bloody show, dan pecahnya ketuban. Kemudian kala persalinan itu ada 4, kala 1, 2, 3, 4, dan ada juga 7 cardinal movement of labor yang nanti akan kita pelajari bersama di laboratorium. Baiklah, demikian tadi perkuliahan kita hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi Bu Siska ucapkan terima kasih atas partisipasi aktifnya. Sebelum berakhir, Siska mau kasih satu pantun, jangan lupa cakepnya. Baik. Ketika malam lampu berhijab, lihat langit penuh dengan bintang. Terima kasih, tetap semangat belajar. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kita bertemu kembali ya di laboratorium terpadu dalam kegiatan praktikum mekanisme persalinan. Nah, sebelum kita memulai praktikum, mari kita review dulu materi kemarin ya. Mekanisme persalinan ada berapa langkah? Ada 7. Kemudian istilah dari mekanisme persalinan adalah 7 cardinal movement of labor. Baik, di antara adik-adik, adakah yang berani menyebutkan apa saja sih 7 mekanisme persalinan? Silakan. Saya Ibu. Silakan. Jadi 7 langkah mekanisme persalinan. Yang pertama ada engagement, yang kedua ada descent, yang ketiga ada fleksi, yang keempat ada internal rotasi, yang kelima ada ekstensi, yang keenam ada eksternal rotasi, dan yang ketujuh ekspulsi. Oke, baik, jawaban Dika sudah benar ya terkait 7 cardinal movement of labor. Nah, sebelum kita praktikum, apakah adik-adik semua sudah membawa buku panduan praktikumnya? Sudah ya. Baik, kita akan memulai praktikum. Silakan adik-adik menyimak, memperhatikan Bu Siska sambil menyimak buku panduannya. Oke. Baik, langkah yang pertama yaitu engagement. Engagement itu yaitu kepala janin memasuki pintu atas panggul. Nah, ketika memasuki pintu atas panggul, posisinya yaitu sinklitismus, di mana sutura sagittalis itu berada di antara simfisis pubis dan promontorium. Kemudian dengan adanya kontraksi, maka terjadi penurunan kepala yang disebut dengan langkah kedua yaitu descent. Nah, descent itu kan kepala makin turun, dia di situ ada yang disebut dengan asinklitismus posterior. Asinklitismus posterior ini sutura sagittalis itu mendekati ke arah simfisis pubis, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan dalam itu yang teraba os parietal bagian belakang atau posterior. Kemudian ada kontraksi lagi, kepala makin turun, dia akan melakukan yang disebut dengan asinklitismus anterior, yaitu sutura sagittalis mendekati ke promontorium. Sehingga pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam, yang teraba adalah os parietal bagian anterior. Nah, kemudian
kepala akan turun lagi dan dia akan melakukan fleksi. Ya, perlu diingat bahwa panggul itu makin ke bawah makin menyempit, sehingga kepala bayi akan menyesuaikan dengan cara fleksi-fleksi. Itu berarti dagu mendekati dada. Yang terjadi apa? Yang terjadi yang awalnya tadi diameter occipito frontalis 11,5 cm, karena dia melakukan fleksi sehingga menjadi diameter occipito pragmatica sebesar 9,5 cm. Nah, setelah melalui HOT3, yaitu sudah melalui spina ischiadica, maka secara otomatis kepala akan melakukan putar paksi dalam. Nah, apa yang terjadi pada waktu putar paksi dalam? Ketika kita VT, ubun-ubun kecil tadi yang awalnya berada di samping, dia berada di tengah-tengah, sehingga bisa dikatakan dia ada di jam 12. Setelah itu, karena kondisi jalan lahir ini, subuh jalan lahir itu mengarah ke depan dan ke atas, maka kepala harus melakukan ekstensi untuk melaluinya. Ekstensi berarti kebalikannya dari fleksi ya. Kalau fleksi, dagu mendekati dada. Kalau ekstensi berarti dagu menjauhi dada. Sehingga berturut-turut lahirlah ya, mulai dari dahi, hidung, mulut hingga dagu. Nah, setelah itu, agar kepala dengan punggung janin itu dalam satu garis lurus, maka kepala akan melakukan putar paksi luar seperti ini. Jika punggungnya ada punggung kanan seperti ini, kemudian kalau misalkan punggung kiri itu kebalikannya ya, seperti ini. Misalkan ini dia posisinya punggung kanan ya. Nah, setelah putar paksi luar, selanjutnya bayi akan melakukan langkah yang terakhir, yaitu ekspulsi, yaitu yang diawali dengan kelahiran bahu anterior, kemudian disusul dengan bahu posterior, selanjutnya seluruh badan janin akan lahir. Demikian adalah langkah-langkah dalam mekanisme persalinan atau 7 cardinal movement of labor. Nah, agar lebih paham, saya persilakan adik-adik untuk mencoba satu persatu. Silakan. Oke, baik, tadi adik-adik sudah coba satu persatu ya terkait mekanisme persalinan normal. Setelah ini adik-adik silahkan praktikum secara mandiri. Nanti minimal dicoba per orang 3 kali. Setelah itu nanti dibikin video dan dikumpulkan di Google Drive. Baiklah, demikian tadi perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang saya tampilkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.